Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kesempurnaan puasa Ramadan, ketika kita sudah berada di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan dari awal hingga akhir ini, mulai dari tilawah Quran kita, mulai dari puasa kita, salat tarawih kita, salat wajib kita, kemudian zikir-zikir yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka di antara kesempurnaan bulan Ramadan dan kesempurnaan puasa bulan Ramadan adalah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bersamaan dengan disyariatkannya puasa. Sehingga zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Ketika itu Rasulullah sudah berpuasa tanggal 27, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka seorang an-nazim, seorang ahli sejarah, Ibnu Abil Izz, itu mengatakan dalam bait Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, beliau mengatakan wa wajabat fihi zakatul fitri mim ba'di badrin bilayalin ashri, dan di tahun itu, di bulan itu, zakat fitrah diwajibkan setelah 10 hari sesudah peristiwa perang Badar, berarti tanggal 27 Ramadan. Zakat fitrah sebagaimana kita ketahui, zakat itu artinya suci, zakat itu artinya bersih, fitrah itu fitri, fitrah itu artinya jiwa. Berarti zakat ini adalah berfungsi untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan lisan kita, mensucikan hati kita. Itu tujuan utama daripada zakat fitrah. Karena itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan jiwa. Bagaimana kita mengeluarkan? Kita tahu masyarul muslimin, zakat fitrah itu dikeluarkan berdasarkan jumlah individu. Keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, maka kewajiban suami untuk mengeluarkan zakat sejumlah keluarga yang dia tanggung, dia sendiri, istrinya, kemudian anak-anaknya. Berapa jumlahnya nanti dikali. Itu kewajiban pertama. Zakat fitrah berdasarkan jumlah jiwa. Kalau zakat mal berdasarkan jumlah harta yang dimiliki. Kemudian yang kedua, besarannya kita tahu besarannya itu adalah dulu di zaman Rasulullah SAW itu dengan takaran. Takaran tangan Rasulullah SAW sebanyak 4 takaran. Ya, 4 mud atau 1 sok, so'in min tamrin, 1 sok tamar. 1 sok itu 4 takaran. Kalau ditakar, ya jadi dia bukan timbangan. Maka nanti antara kurma dengan beras, kemudian dengan jagung, dengan kedelai, dengan apa beda-beda. Ya, dengan tepung, dengan makanan pokok sebuah tempat beda-beda. Dia bentuknya takaran, bukan timbangan. Tapi kalau beras ditimbang kurang lebih 29 atau sampai 3 kg. Dan itu pun nanti antara beras satu dengan beras yang lain itu berbeda-beda. Maka zakat fitrah bentuknya adalah takaran, bukan timbangan, yaitu sebesar 4 tangan Rasulullah SAW dikumpulkan, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ulama sudah membuat alat misalnya, itu takarannya berapa. Maka dia bukan timbangan, dia bentuknya adalah takaran. Tapi kalau ditimbang, kalau beras kurang lebih 2,8 ya. Kalau mau dibulatkan itu lebih amannya adalah sekitar 3 kilo. Dia punya istri berarti 6 kilo. Dia punya 2 anak berarti 6 kali 4, 24 kilo dan seterusnya. Kemudian zakat itu dikeluarkan sebaiknya beberapa hari sebelum datangnya hari raya. Tadi disebutkan tanggal 27. Berarti mulai dari 27 kita bisa mengeluarkan zakat fitri itu kepada lembaga misalnya yang bisa dipercaya. Biar sehari sebelum Id itu sudah dibagikan. Dan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ujian berupa kekurangan bisa merasakan nikmatnya beridul fitri,
bisa merasakan nikmatnya apa yang kita rasakan, bisa merasakan nikmatnya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan baik, dan mereka tidak hanya selalu dalam kesedihan dan kekurangan, maka zakat fitrah itu diantaranya adalah juga untuk memasukkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Bukankah membahagiakan orang lain itu adalah bagian daripada membahagiakan diri sendiri? Bukankah membahagiakan orang lain itu adalah sebuah kebahagiaan? Maka untuk menyempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan itu adalah dengan kita mengeluarkan zakat fitri, dan tentunya juga bagi kaum muslimin yang punya keluangan harta, kesempatan bulan Ramadan itu juga bisa digunakan untuk menghitung zakat mal. Misalnya apakah 1 Ramadan atau 1 Syawal, itu bisa kita hitung, dan tentunya mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan itu juga mempunyai keutamaan yang sangat besar. Maka saya berwasiat dan menasihati diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mumpung kita di akhir Ramadan ini bisa kita siapkan mengeluarkan zakat, dan perhatikan beras yang kita keluarkan adalah beras terbaik, beras yang kita makan sehari-hari. Jangan sampai kita makan beras yang mahal sementara kepada orang itu beras yang tidak baik. Itu nanti mirip kisah-kisah kita, mirip dengan kisah Qabil yang mengeluarkan korban tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Standarnya adalah apa yang kita konsumsi sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengeluarkan zakat fitri, Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan jiwa kita, dan Allah menerima Ramadan kita dengan baik. Allah menerima Ramadan kita dengan maksimal, sehingga kita bisa menikmati pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Aqulu qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.